Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang website booking restoran bintang. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Panjaya Firmana dan teman-teman saya ada Fikri Lam Ramadan, Saprila Yardianingsi, Oka Dwi Cahaya, dan Helviana Bulu Bella. Proyek merupakan pekerjaan yang perlu pengkoordinasian atas segala hal yang menggunakan perpaduan segala bidang aspek agar tercapai tujuan yang diharapkan sesuai spesifikasi yang diterapkan. Laporan pendahuluan ini berisikan tentang pembuatan program aplikasi untuk melakukan booking restoran bintang terhadap berbasis website. Latar belakang: website merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya. Mulai dari website yang sederhana dengan hanya mengandalkan beberapa halaman statis HTML sampai website dinamis yang menggunakan teknik pengembangan yang kompleks. Proses pembuatan website bukan hal yang mudah. Kemajuan teknologi khususnya di bidang pengembangan website menyebabkan proses pembuatan website yang baik bukan lagi pekerjaan yang sulit. Penggunaan website untuk membooking restoran bintang ini akan memudahkan proses pemesanan oleh pelanggan. Karena pelanggan langsung terhubung dengan bagian dapur, sehingga informasi makanan yang tersedia ataupun sudah habis bisa langsung diketahui oleh pelanggan. Selain ini juga terhubung dengan bagian kasir sehingga mempermudah dalam pembayaran serta meminimalisirkan penggunaan kertas. Restoran bintang ini ada di Jakarta Timur dengan lokasi mudah dicari dengan harga menu makanan yang relatif murah. Sistem pemesanan menu makanan yang ada di restoran bintang ini masih menggunakan cara yang seperti biasa. Untuk memesan makanan dan booking meja pelanggan daring, lalu pelayanan mengantarkan daftar menu dari dan pelayan masih mencatat pesanan pelanggan secara manual menggunakan kertas. Setelah itu barulah pelayan menyampaikan pesanan pelanggan tersebut ke bagian penyiapan makanan, lalu mengantarkan ke pelanggan yang telah memesan makanan tersebut ke meja yang telah dipilihnya, lalu pelanggan membayar ke kasir. Pemakaian sistem pembookingan makanan untuk memudahkan proses kerja dalam restoran bintang ini, sehingga diharapkan dengan adanya pembookingan ini di restoran bintang berbasis website dapat mempermudah proses pemesanan oleh pelanggan dan dapat meningkatkan pemasukan bagi restoran bintang. Berdasarkan beberapa kendala dan uraian di atas, maka penulisan dapat membuat judul website booking restoran bintang. Hak dan kewajiban pemberi tugas. Yang pertama ada hak memiliki sistem pemesanan yang baik, memiliki hal pengeditan dan penghapusan data. Kewajiban menyiapkan ruang data pemesanan untuk para pelanggan, membuat laporan dan data pemesanan pelanggan. Persengketaan: bila pelanggan tidak datang sesuai tanggal yang sudah ditentukan, maka pesanan akan dibatalkan secara otomatis. Kebutuhan sistem berdata perencanaan ini terbagi menjadi kebutuhan pelanggan dan kebutuhan admin atau pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat memesan makanan yang diinginkan dengan mudah dan dapat melihat daftar harga. Pelanggan dapat memesan meja yang diinginkan dengan memilih nomor meja dan tanggal yang diinginkan, serta memberikan keterangan saat memesan. Pelanggan dapat melihat total bayar dan dapat membayarnya saat sudah berada di restoran. Kebutuhan admin atau pelanggan melakukan login sebelum masuk dalam website. Setelah masuk, admin atau pelanggan dapat melakukan aktivitas sesuai kebutuhan. Admin atau pelanggan dapat mengelola website seperti mengubah, menginput, dan menghapus daftar makanan, daftar harga, keterangan kursi, dan lain-lain. Teknik pengembangan software. Sistem development life cycle atau siklus hidup pengembangan sistem adalah proses pembuatan sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi yang terdiri dari sistem planning, sistem analisis, sistem desain, sistem implementation, sistem operasi, dan support. Penjelasan dari tahap-tahapan pada gambar ini adalah sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan. Fase perencanaan adalah proses dasar untuk mengetahui mengapa sebuah sistem harus dibuat. Fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses
information gathering kepada penggunanya. Salah satu kegiatan proses tersebut adalah mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem atau tidak. Selain itu, proses tersebut akan menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem dan lain sebagainya. Yang kedua, analisa sistem. Fase analisa adalah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan. Proses tersebut bertujuan untuk mendapat jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Salah satu kegiatan fase analisa seperti merevisi rencana untuk mengabadikan perubahan lingkup proyek, termasuk perubahan bisnis, jadwal, dan persyaratan teknis, menganalisa hasil penelitian, dan lain sebagainya. 3. Rancangan sistem. Fase perancangan adalah proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur, desain, interface, desain, database, dan spesifikasi file dan program desain. 4. Implementasi sistem. Fase implementasi adalah proses pengembangan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Implementasi juga merupakan proses mengganti atau meninggalkan sistem yang lama dengan mengganti sistem yang baru. Yang kelima, pemeliharaan sistem. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan antara lain korektif, memperbaiki desain dan error pada program, adaptif, memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, efektif, melibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru dan mengambil kesempatan atau penambahan fitur, preventif, menjaga sistem dari kemungkinan masalah di mana yang akan datang. B. Pengembangan dengan waterfall. Dari beberapa model yang sudah dikenal ini, metodologi dengan teknik waterfall adalah yang paling mudah dan sering digunakan. Di bawah ini adalah merupakan tahapan yang ada pada teknik waterfall. Langkah-langkah yang dilakukan pada teknik waterfall diantaranya 1. Requirement definition, definisi kebutuhan. Mengumpulkan keperluan sistem yang dibutuhkan secara lengkap, kemudian dianalisa dari didefinisikan kebutuhan tersebut untuk dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini adalah untuk menghasilkan desain yang lengkap. 2. Desain atau rancangan. Tahap ini akan dikerjakan setelah define kebutuhan pada tahap awal selesai. 3. Development. Setelah tahap desain selesai, maka akan diterjemahkan ke dalam kode-kode pada bahasa pemrograman yang diinginkan. 4. Integration dan test. Setelah program selesai dibuat, maka akan diujikan sebelum diimplementasikan melalui tahapan testing atau uji sistem, sehingga user atau pengguna dapat mengetahui kehandalan dari sistem yang dibuat. 5. Installation dan acceptance. Langkah terakhir yang dilakukan agar sistem dapat digunakan oleh user atau pengguna. Tahap perencanaan proyek. A. Proyek breakdown structure. WBS adalah proses hierarki yang membagi pekerjaan proyek menjadi elemen-elemen pekerjaan yang lebih kecil. Penggunaan WBS membantu meyakinkan pemilik dan pembangun proyek bahwa semua produk dan elemen pekerjaan digunakan sebagai basis pengendalian. Breakdown struktur atau WBS adalah pemecah atau pembagian pekerjaan ke dalam bagian yang lebih kecil atau subkegiatan. Alasan perlunya WBS adalah 1. Pengembangan WBS di awal project life cycle memungkinkan diperolehnya pengertian cakupan proyek dengan jelas, dan proses pengembangan WBS ini membantu semua anggota untuk lebih mengerti tentang proyek selama tahap awal. 2. WBS membantu dalam pengawasan dan peramal biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen proyek sebagai dasar untuk membuat perundingan.
Dalam pengembangan program aplikasi pemesanan makanan, WBS-nya adalah sebagai berikut. Website booking restoran bintang. Ada hardware. Pertama ada CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimumnya 1366 kali 768. Kelima, ada koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Software Windows 10, PHP admin, Mozilla Firefox, dan Google Chrome. Bandware-nya ada manajer, pelanggan, kasir, dan koki. Servisnya membuat website, login, input data pemesanan, pelanggan, data pemesanan, dan transaksi. Tahap B, tahapan pengembangan proyek. Berdasarkan WBS, maka dibuatlah tahapan-tahapan pengembangan proyek sebagai berikut. Pertama, tahap inisiasi proyek. Aktivitasnya yaitu pemesan proyek dan definisi kebutuhan, keterangannya informasi dari pemberi tugas. 2. Informasi dan kebutuhan data, informasi dari pemberi tugas. Perancang program dan tampilan, presentasi, pendahuluan, dan pengembang. 2. Ada tahap pembuatan program. Ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, yaitu progres tahap awal dan progres tahap akhir. 3. Tahap presentasi, yaitu presentasi 1, keterangannya menjelaskan program. Keempat, tahap testing dan implementasi, yaitu perbaikan dan penyempurnaan program, testing dan uji coba. Yang ketiga, implementasi. Kelima, tahap installing program, pengujian, jaringan, pelatihan. Ada instalasi program dan penguji jaringan, pelatihan penggunaan program. Dan keenam, tahap pelaksanaan, pendataan, pembuatan laporan. Penjadwalan dan Gantt chart serta network planning. Pembuatan jadwal yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu proyek. Keterlambatan bisa dihindari dan adanya jadwal pelaksanaan proyek dan Gantt chart-nya, sehingga sumber daya bisa dikelola dengan baik dan hambatan bisa diminimaliskan. Di sini di tahapannya ada pertama, tahap pemulaan proyek, yaitu kebutuhan proyek selama 2 hari, informasi dan kebutuhan data selama 3 hari, perencanaan dan tampilan program selama 3 hari. Tahap pembuatan program tahap 1 selama 5 hari, tahap 2 selama 5 hari. Tahap presentasi selama 1 hari. Tahap testing dan implementasi, perbaikan dan penyempurnaan program selama 3 hari, testing dan uji coba 2 hari, implementasi 1 hari. Tahap installing program, pengujian jaringan, pelatihan selama 4 hari, installing program dan pengujian jaringan selama 2 hari, pelatihan penggunaan program selama 2 hari. Tahap pelaksanaan 3 hari, pendataan 3 hari, pembuatan laporan 3 hari hingga selesai. Network planning membantu tim pengembangan dalam memonitor progres tiap tahapan proses pengembangan proyek. Untuk website booking restoran bintang sesuai dengan Gantt chart-nya sebagai berikut. Ini ada contoh gambar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa kebutuhan sistem. A. Tahapan rencana kebutuhan. Tahapan penguraian dari suatu masalah atau objek yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah atau objek website booking restoran bintang. Maka dari itu, penulis memberikan teknik dasar dalam perancangan program aplikasi web ini secara umum, yaitu website yang akan dibuat adalah website yang digunakan untuk memesan restoran dan makanan secara online sebelum kita berkunjung ke restoran tersebut. Menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan, tentunya yang dapat mengakses database.
Pada web ini, penulis menggunakan PHP. Menentukan dan membuat database yang akan digunakan, disesuaikan dengan aplikasi web yang dibuat dan informasi yang akan disajikan. Selanjutnya, 1. Identifikasi tujuan dari aplikasi. Tujuan dibuatnya website booking restoran ini untuk mempermudah pelanggan untuk memesan restoran bintang tanpa harus mengantri, dan pelanggan tidak harus menunggu lama makanan yang ingin dipesan karena sudah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan menu yang dipilih oleh pelanggan, serta mempermudah pelanggan untuk memperkirakan budget yang diperlukan untuk memesan makanan. 2. Identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi yang diperlukan dalam website booking restoran bintang ini adalah untuk membooking makanan melalui online. 3. Teknik atau pendekatan. Adapun teknik atau pendekatan dalam sistem berjalan yang terjadi yaitu dimulai dari pelanggan diharuskan login ke dalam website tersebut. Setelah itu, pelanggan memesan makanan melalui website yang tersedia, memilih menu makanan dan dapat melihat daftar harga dari menu makanan tersebut. Setelah itu, pelanggan dapat menentukan nomor meja yang diinginkan. Setelah menentukan nomor meja, pelanggan harus menentukan tanggal untuk membooking meja tersebut dan memasukkan keterangan dalam website tersebut. Setelah pemesanan selesai, pelanggan dapat datang ke restoran dengan tanggal yang disesuaikan oleh pesanan dan dapat menikmati makanan sesuai dengan pesanan yang dipilih. Jika pelanggan tidak datang sesuai tanggal yang ditentukan, pesanan akan dibatalkan secara otomatis. B. Analisa sistem. Untuk mendeskripsikan website booking restoran bintang yang baik, maka dalam pembangunan aplikasi website booking restoran bintang dibuatkan analisa dan kebutuhan sistem sebagai berikut. 1. Analisis activity diagram. Ini adalah tampilan dari activity diagram pelanggan dan sistem. Selanjutnya yang kedua, analisis use case diagram. Berikut adalah tampilan dari use case diagram pelanggan dan use case diagram admin atau pelayan. C. Desain program. Yang pertama, entity relationship. Berikut adalah tampilan dari entity relationship diagram. Yang kedua, entitas atau database. Ada tabel pengguna, tabel masakan, tabel order meja, dan tabel transaksi. Masing-masing dari tabel tersebut memiliki elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Helvi. D. Perangkat dan alat bantu. 1. Umum. Untuk melaksanakan sistem komputerisasi, diperlukan suatu sarana pendukung agar sistem komputerisasi tersebut dapat berjalan sebagai mestinya, maka dibutuhkan sarana pendukung yang dapat membantu berjalannya sistem komputerisasi dengan baik, hemat, cepat, dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Sarana pendukung tersebut adalah perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software yang harus dapat menunjukkan kerja yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Perangkat keras atau hardware. Spesifikasi perangkat keras. 1. CPU dibagi dua bagian. Yang pertama ada prosesor Intel, Celeron, CPU, RAM. Yang kedua ada hard disk. Yang kedua mouse. Yang ketiga keyboard. Yang keempat monitor dengan resolusi layar minimum 1366 x 768. Yang kelima koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Spesifikasi perangkat lunak dibagi 4 bagian. Yang pertama, sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows 10 Pro 64 bit. Yang kedua, menggunakan PHP MyAdmin sebagai database. Yang ketiga, menggunakan Mozilla Firefox sebagai web browser. Yang keempat, ada aplikasi web browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome. Yang keempat, ada perangkat manusia Brainware.
Sebagai pelaksana dari sistem yang diusulkan adalah 1 dibagi menjadi 4, 1 manajer, 2 pelanggan, 3 kasir, 4 koki. Rancangan tampilan program dan hasil. A. Rancangan tampilan antar muka. Rancangan antar muka pada website ini terbagi menjadi 2, yaitu rancangan antar muka admin dan rancangan antar muka warga. Rancangan antar muka login admin seperti ini gambarnya. 1. Pada halaman ini, admin harus memasukkan username dan password yang dimilikinya, lalu menekan tombol login. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi pada database. Apabila username dan password benar, maka akan dibawa pada halaman admin. Sebaliknya, jika username password salah, maka login akan ditolak. Yang kedua, pada halaman dashboard ini maka muncullah semua pemesanan yang telah pelanggan pesan pada website restoran bintang ini. Contohnya gambarnya seperti ini. Yang ketiga, halaman data transaksi. Pada halaman ini, semua catatan pelanggan yang telah dipesan atau dipilih akan muncul. Contoh gambarnya seperti ini. Yang keempat, halaman order meja. Pelanggan dapat memilih nomor meja, tanggal pemesanan, dan bisa juga ditambahkan keterangan bila dibutuhkan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kelima, halaman order makanan. Pada halaman ini, pelanggan bisa memilih menu makanan yang akan dipesannya dengan jumlah yang akan dipesan. Gambarnya contohnya seperti ini. Yang keenam, halaman kategori masakan. Di halaman ini, pelanggan disediakan menu masakan yang tersedia di restoran bintang. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ketujuh, halaman data meja. Halaman ini digunakan untuk memilih nomor dan jumlah kursi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedelapan, ada halaman data masakan. Merupakan halaman data masakan yang telah dipilih oleh pelanggan. Contoh gambarnya seperti ini. B. Tampilan hasil website booking restoran bintang. Berdasarkan rancangan database dan tampilan antarmuka programnya, maka tampilan hasil website booking restoran bintang adalah sebagai berikut. Contoh tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Hadeningsih ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, Ilham. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tampilan order meja yang terdapat di dalam website booking restoran bintang. Fungsi dari tampilan order meja itu sendiri digunakan untuk melakukan pemesanan meja sebelum pelanggan tersebut datang ke restoran. Selanjutnya, tampilan transaksi. Di sini, fungsi dari tampilan tersebut digunakan admin atau kasir untuk melihat pesanan para pelanggan. Setelah itu, terdapat tampilan kategori masakan. Tampilan tersebut digunakan oleh admin atau kasir untuk melihat, memasukkan, dan mengubah nama kategori masakan. Selanjutnya, tampilan data meja digunakan oleh admin atau kasir untuk melihat ketersediaan kursi yang kosong maupun terisi. Setelah itu, tampilan data masakan digunakan admin atau kasir untuk mengubah dan memasukkan menu masakan. Terakhir, tampilan order masakan digunakan pelanggan untuk memesan menu masakan yang ada. Struktur organisasi proyek dan SDM. Dalam melaksanakan pembangunan website booking restoran bintang, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal dalam pembangunan website booking restoran bintang dan kebutuhan tenaga pelaksanaan yang menjalankan program tersebut. Untuk itu disusunlah suatu struktur organisasi proyek, agar apa yang diinginkan pemilik aplikasi bisa diwujudkan oleh tim pengembang. Struktur organisasi proyek sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut. Pemilik restoran, manajer, kepala bagian dapur, karyawan bagian makanan, kepala bagian personalis, karyawan bagian kebersihan,
bagian keamanan, karyawan bagian pelayanan, kepala bagian keuangan, karyawan bagian pembelian, karyawan bagian kasir. A. Deskripsi sumber daya manusia. 1. Pimpinan, tugas dan tanggung jawab. A. Membuat perencanaan, strategi, dan kebijakan yang menyangkut operasi restoran bintang. B. Menyusun anggaran kebutuhan pembuatan pesanan. C. Menjamin operasional usaha restoran bintang. D. Melakukan kontrol secara keseluruhan atas operasi restoran bintang. E. Memegang kendali atas keputusan penting yang bersifat umum yang berkaitan dengan finansial. 2. Manajer. Tugas manajer adalah cek kehadiran karyawan, cek daftar pesanan, cek persediaan barang dan bahan, cek standar kualitas menu makanan dan minuman, cek standar penampilan karyawan, mengusulkan penambahan dan pengurangan jumlah karyawan kepada manajemen. Menangani event atau pesanan dalam jumlah besar, menangani dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran operasional restoran, melakukan ramah tamah kepada tamu atau pelanggan restoran bintang, memberikan contoh baik, pengarahan, dan motivasi tinggi kepada karyawan, membuat rekap gaji karyawan, mencatat penyimpangan dan pelanggaran dalam operasional, menindaklanjuti memo, ide, dan usulan baik dari manajemen maupun karyawan. 3. Kepala bagian dapur. Fungsi kepala bagian dapur: mengecek daftar pesanan barang ke gudang, membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual, mengawasi pelaksanaan tata kerja, keselamatan kerja, dan memenuhi kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. Kepala bagian keuangan. Fungsi dan tanggung jawab: melayani konsumen di counter, baik konsumen yang baru datang maupun konsumen yang akan melakukan pembayaran, menyiapkan uang kecil untuk uang kembalian, mengerjakan administrasi kasir, memberikan laporan transaksi penjualan setiap hari dan setiap bulan ke manajer. Yang terakhir, anggaran proyek, biaya pelaksanaan proyek. Adapun kebutuhan anggaran proyek ialah sebagai berikut. Anggaran ini digunakan untuk mendata rincian biaya apa saja yang digunakan selama pembuatan proyek tersebut dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.